Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami, Molly Film. Di video kali ini, kami akan menceritakan alur cerita The Grave Dancers yang rilis di tahun 2006. Film ini menceritakan tentang 3 orang teman dekat yang ingin mengucapkan perpisahan pada teman mereka David, yang meninggal karena kecelakaan. Namun mereka tidak sengaja menemukan amplop hitam yang berisi puisi di dalamnya. Ternyata puisi itu merupakan sebuah mantra dan mereka tanpa sengaja menyebutkan mantra tersebut. Hal apakah yang akan terjadi pada mereka? Mari kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita misterius yang ketakutan di sebuah kamar. Tak lama dia pun diserang oleh sosok yang tak terlihat. Akibat dari serangan sosok tersebut, sang wanita tewas dengan mengenaskan. Di tempat lain diperlihatkan sepasang suami istri bernama Harris dan Ellison yang menghadiri pemakaman Devin, sahabat dekat Harris. Mereka pun pergi ke rumah Devin untuk berbelasungkawa pada keluarga Devin. Di tempat itu Harris bertemu teman lama yang bernama Kira dan Sid. Saat masih muda, mereka berempat sering menghabiskan waktu bersama-sama. Nice to see you, Sid. Namun karena mereka punya kesibukan masing-masing, mereka pun jarang bertemu kembali. Hingga pada akhirnya Devin meninggal, mereka pun bisa bertemu lagi. Lalu istri Harris, Ellison, memutuskan membiarkan Harris reuni dengan teman lamanya, dan Ellison pun pulang duluan. Setelah acara selesai, mereka pun pergi ke restoran. I really miss hanging out together, having a few drinks. Well, it's because I don't pick up your bill. I could have cleaned. Kemudian Sid berencana untuk mabuk di atas makam teman mereka, Devin, yang baru meninggal. All we can do for Dev is to have a few drinks. Sid. Kira dan Harris tidak setuju dengan ide konyol tersebut. Sid pun memutuskan untuk pergi sendirian. You know what, guys? I didn't miss Dev's funeral because of work. Sesampainya di kuburan, ternyata Harris dan Kira menyusulnya, dan mereka tak ingin meninggalkan Sid. Mereka pun minum-minum di dekat kuburan Devin untuk terakhir kalinya. Saat Harris mabuk, ia mengajak Kira untuk jalan-jalan mencari angin. Saat mereka memutuskan jalan-jalan, Sid tak sengaja menemukan amplop hitam yang terselip di karangan bunga yang terdapat puisi di dalamnya. Lalu Sid mencari keberadaan Harris dan Kira dan segera membacakan isi dari puisi itu. हमारे सामने खुशी मनाओ, हंसो, गाओ, नाचो। जिंदगी जीने के लिए है, मस्ती के लिए है, मौज करने के लिए। Setelah membaca puisi, mereka lalu menyalakan sebuah lagu dan menari di atas kuburan. Harris yang sedang mabuk terkapar di tengah kuburan. Lalu Kira mengantar Harris ke rumahnya. Sesampainya Harris di rumah, ia bertemu istrinya Ellison. Kemudian Ellison yang curiga bertanya pada Harris, "Ngapain aja kemarin malam?" Harris pun meyakini Ellison untuk tidak melakukan hal yang aneh, dan kemudian Ellison pun mempercayainya. Tak lama Ellison pun dikejutkan dengan sosok yang sedikit mengintip di balik pintu. Namun karena takut, Ellison tidak berani untuk membuka. Lantas kejadian aneh pun terjadi, seperti kucing yang takut sendiri, lampu yang tiba-tiba mati, dan telepon yang nyala sendiri. Halo? Setelah 2 minggu berlalu, di malam hari Ellison mendengar suara desah dari lantai atas. Dirinya berpikir Harris selingkuh dengan wanita lain. Namun saat diperiksa, sama sekali tak ada orang. Ia pun dikejutkan dengan Harris yang baru pulang dari tempat kerjanya. Ellison bercerita, semenjak dia berada di rumah sering sekali mendengar suara-suara langkah kaki seseorang, suara-suara ketukan, dan lain sebagainya. Merasa ada yang tak beres, Harris memasang alarm di rumahnya. Namun tiba-tiba terdengar suara piano mendadak berbunyi. Padahal istrinya sedang ada di luar. Saat Harris mengecek, sama sekali tak ada orang yang bermain piano. Saat malam hari, Harris terbangun mendengar kucingnya mengeong dengan keras. Saat Harris meninggalkan dirinya, Ellison melihat seorang wanita yang masuk ke dalam kamar. Karena takut, ia berteriak dan secepatnya turun ke bawah. Harris lalu mengecek kamar, tapi sama sekali tak ada orang lain. Singkat cerita, polisi yang berpatroli datang ke rumah mereka karena polisi mendengar teriakan istrinya Ellison. वो पहले से ही घर के अंदर घुस आई होगी। कैसे? सभी दरवाजे हमने बंद कर दिए थे और
सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है मैडम। Kemudian Ellison memberitahu Harris kalau wanita yang ia lihat adalah Kira temannya. Setelah itu mereka berdua pergi ke rumah Kira. Setelah sampai, rumah Kira terlihat sangat gelap. Lalu ketika mereka mengecek semua ruangan, mereka terkejut melihat Kira yang berperilaku aneh. Mereka berdua pun menelepon 911 dan rumah sakit agar datang ke tempat mereka berada. Dan akhirnya Kira dirawat di rumah sakit. Dokter memberitahukan bahwa Kira digigit sesuatu yang aneh. Para dokter masih menunggu hasil tes kejiwaan dari Kira. Dokter mengatakan ternyata Kira mengalami gangguan psikologis. Kemudian Ellison izin ke belakang agar pikirannya jernih, sedangkan Harris mendapatkan telepon dari Sid. ये सीट बेंच का नंबर है ना? Harrison disuruh Sid ke rumahnya karena ada yang penting. Di sisi lain, Ellison tiba-tiba melihat sosok mayat yang berdarah-darah. Mayat itu memegang tangan Ellison, dan jelas saja membuat Ellison takut. Harris pun secepatnya datang dan mendatangi rumah Sid dengan membawa Ellison. Saat di rumah Sid memberitahukan dirinya diganggu makhluk gaib. Setiap hari Sid mendengar ketukan pintu, langkah kaki, jejak kaki yang terbakar, dan lain-lain. Makanya dia memanggil seorang paranormal bernama Vincent dan Culpepper. Lalu mereka semua berdiskusi tentang hal yang akan terjadi pada mereka bertiga. पड़ता है जब कोई मंत्र तंत्र पर यकीन करता है। हाँ वो सिड। हम कौन है यही ना? Saat berdiskusi, Vincent dan Culpepper mulai mendokumentasikan semua kejadian yang mereka alami. Kemudian Sid mengatakan sebelum makhluk halus menghantui, mereka sebelumnya menemukan amplop misterius di dekat kuburan Devin yang di dalamnya bertuliskan puisi. Sid juga mengatakan mereka menari-nari di atas kuburan. Semenjak saat itulah mereka mendapat gangguan dari makhluk halus. Vincent juga mengatakan bahwa mereka sepertinya terkena kutukan karena membaca puisi yang berisi mantra untuk memanggil arwah. Saat bersamaan muncul jejak kaki yang terbakar. Hal itu semakin menguatkan kalau mereka benar-benar diganggu makhluk halus. Vincent pun memberikan alamat rumahnya agar mereka datang keesokan harinya. Saat di rumah Vincent memberitahu bahwa kutukan tidak permanen. Kutukan hanya melekat selama 1 bulan. Kebetulan saat ini sudah 3 minggu mereka diganggu. Tinggal beberapa hari lagi mereka menunggu kutukan hilang. Namun, seiring berjalannya waktu, makhluk itu menjadi semakin kuat dan tidak segan untuk membunuh mereka. Tarot cards, Ouija boards, that sort of thing. Sounds like a lawsuit to me. Your shit. Vincent dan Culpepper pun mengajak mereka bertiga kembali ke kuburan. Saat di kuburan mereka mencatat semuanya, dan setelah selesai mereka pun bergegas pulang. Sementara di rumah sakit, Kira menyuruh seorang perawat keluar dari ruangan. Tapi perawat itu tidak menurut. Lalu tiba-tiba saja perawat diserang makhluk yang tak terlihat. मुझे और कोई चुड़ैल मुझसे पसंद नहीं। Harris, Ellison, dan Sid yang mendengar kabar Kira diserang makhluk halus pun secepatnya menjenguk Kira. Harris dan Sid mengatakan akan menghentikan semua ini. Kira pun tidak ingin diam saja. Kira memutuskan untuk ikut mengusir para makhluk halus tersebut. Saat di rumah Vincent mendapat informasi mengenai kematian dari orang-orang yang kuburannya mereka injak. Yang pertama Sid diganggu oleh seorang bocah yang senang bermain api. Ia secara tak sengaja bermain api yang menewaskan semua keluarganya, salah satunya Dennis. Yang kedua Harris dan Ellison. Mereka diganggu sosok wanita bernama Emma yang membunuh satu keluarga dengan kapak. Saat ditangkap polisi, Emma sedang bermain piano. Kutukan itu pun akan hilang dengan sendirinya. Mereka pun berangkat ke kuburan untuk memindahkan mayat tersebut. Namun saat mereka menggali, tiba-tiba saja makhluk halus mengganggu mereka semua. Mereka beruntung bisa selamat, dan secepatnya ke rumah Vincent dengan membawa kantong berisi tengkorak. Di depan rumah Vincent kebetulan ada lahan yang bisa digunakan untuk tempat mengubur. Setelah selesai mengubur, mereka semua bergegas pulang. Harris dan Ellison merasa lega karena hidup mereka kini bisa kembali tenang. Namun saat malam hari, mereka ternyata tetap diganggu makhluk halus. एलिसन, यहाँ कोई है? Beberapa saat kemudian, Sid menelpon dan menyuruh Harris ke rumahnya. Sid juga ternyata tetap mengalami gangguan bocah api yang membuat apartemen Sid terbakar.
Sid beruntung bisa selamat dari api dan mendapatkan perawatan. Mereka semua akhirnya menuju ke tempat Vincent. Vincent sendiri bingung, kenapa usaha yang mereka lakukan sia-sia. Karena keadaan sudah genting, ia menyuruh semua masuk rumahnya. Yang bisa dilakukan sekarang hanya menunggu dan menjaga satu sama lain. Namun Harris tak mempercayai Vincent lagi. Dia pun memutuskan untuk pergi. Harris dan Sid pun berselisih paham karena Sid tak mau Harris memisahkan diri. Sementara Ellison mengajak Kira pergi untuk berbicara. Saat mereka berbicara, makhluk itu tiba-tiba datang dan menyerang. Serangan tersebut membuat Kira berlari menuju lantai atas. Saat di sebuah ruangan, Kira diserang secara membabi buta oleh makhluk itu. Teman-temannya pun datang dan Kira sudah mengalami luka yang amat parah. Mereka langsung membawa Kira ke lantai bawah. Di lantai bawah, Culpepper akhirnya mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu masih menyerang karena kesalahannya. Ia sengaja membawa tengkorak-tengkorak itu lagi karena ia lupa mendokumentasikannya. Culpepper sangat menyesal, namun Harris sangat marah kepadanya. Ia menghancurkan semua alat elektronik milik Culpepper. Mau tidak mau mereka mengubur kembali tengkorak-tengkorak itu, tapi tiba-tiba listrik pun mati. Mereka semua ke lantai atas mencari jalan keluar. Tidak sengaja mereka melihat jejak kaki mengarah ke piano. Ternyata itu adalah arwah Emma yang penasaran. Makhluk itu menyerang mereka dan menyebabkan tewasnya Culpepper. Sid yang panik masuk ke ruangan. Ia pun diserang arwah anak api yang membuat ledakan hebat. Vincent yang berada di dekat pintu terpental. Sekarang hanya tersisa mereka berdua. Harris dan Ellison secepatnya ke lantai atas untuk kabur. Harris menyuruh Ellison turun duluan dan segera mengubur tengkorak tersebut. Namun makhluk yang membawa kapak menyerang Harris. Ternyata Ellison kembali dan dengan mobil menabrak makhluk tersebut. Mereka berdua secepatnya menuju kuburan untuk mengubur tengkorak-tengkorak tersebut. Saat Harris memasukkan tengkorak ke kuburan, tiba-tiba Harris ditangkap makhluk itu dan diseret ke dalam tanah. Harris mencoba melempar tengkorak tapi tak tepat sasaran. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Vincent dengan luka bakar berhasil menaruh tengkorak ke dalam lubang kuburan. Vincent dan Ellison menolong Harris yang terkubur. Akhir cerita, Harris dan Ellison mengunjungi pemakaman teman-temannya. Setelah mereka pergi, penjaga kuburan meletakkan amplop hitam di sebuah batu nisan. Amplop yang diletakkan adalah amplop yang sama berisi mantra-mantra pemanggilan arwah, dan film pun usai. Film yang dibuat di tahun 2006 ini bercerita tentang 3 orang sahabat dekat yang ingin mengucapkan selamat tinggal pada teman mereka bernama Devin yang meninggal karena kecelakaan. Mereka pun secara tidak sengaja menemukan amplop hitam yang berisi puisi di dalamnya. Puisi itu merupakan sebuah mantra dan secara tak sengaja mengucapkan mantra tersebut. Film ini cocok buat kalian yang udah berumah tangga. Karena di keseluruhan alur film, kita disuguhkan dengan para pemain yang lumayan berumur. Mungkin, buat kalian yang masih ABG akan bosan dengan tidak adanya pemeran anak-anak muda yang biasa mengisi film-film seram. Berhubung ceritanya gak neko-neko dan endingnya agak memuaskan, kami memberi nilai 7/10 dari keseluruhan alur ceritanya. Tidak bosan-bosan kami ucapkan terima kasih buat semua yang mendengarkan alur cerita ini dari awal hingga selesai. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.